Mas Ardi, kalau kita bicara soal slang ini kan sebetulnya masuk dalam sebuah industri kreatif gitu. Ya, Ini juga pernah dibahas dalam debat capres ya. sebetulnya antara Jokowi dan Pak Prabowo pada debat sebelumnya. Nah, kalau menurut Anda sendiri, bagaimana industri kreatif saat ini berjalan dan bagaimana itu mestinya menurut Anda harus dijalankan? Oh, pertanyaan bagus. Ya, industri kreatif kalau dari kacamata kita ya melihatnya bahwa pemerintah belum selama ini tidak pernah menganggap industri kreatif itu sesuatu yang serius. Ya, walaupun sudah ada kementerian itu pun digabungkan dengan industri pariwisata. Ya. Jadi kalau dilihat data-data ini, data-data yang saya baca bahwa industri kreatif kita hanya menyumbang sekitar 114 triliun per tahunnya, dan ya, dari sisi industri musiknya itu hanya menyumbang sekitar 3%-an. Ya. Sangat jauh karena padahal sebenarnya gini, industri musik itu industri kreatif atau ekonomi kreatif itu kalau itu diurus dengan benar, dia bisa menciptakan lapangan kerja yang luas gitu. Karena setiap individu bisa menjadi pelaku. Industri kreatif yang dibutuhkan kan hanya kreativitas, skill yang dilatih, dan butuh bakat ya. Dan saya pikir semua orang Indonesia punya itu, karena kita punya kebudayaan yang sangat banyak dan seni yang sangat banyak, potensinya luar biasa. Dan kalau itu digarap, setiap orang dari ujung Papua sampai ujung Aceh bisa menjadi pelaku. Bayangkan kalau itu misalnya dari subsektor misalnya kerajinan di Aceh orang, atau di Papua orang bikin kerajinannya bisa kalau kerajinannya mutunya bagus bisa ditawarkan ke internasional, pasar internasional. Artinya setiap orang di Indonesia, siapapun dia, di ujung Aceh, di ujung Papua, di pedalaman Jawa Barat, Jawa Timur gitu, bisa menjadi pelaku. Dan ini akan meningkatkan ekonomi Indonesia tanpa harus mengeksploitasi sumber daya alam berlebihan. Artinya kalau ekonomi kreatif kita maju naik berapa persen gitu, otomatis kita bisa meredam potensi kerusakan alam dari eksploitasi dari sumber daya alam gitu. Alam kita bisa terjaga. Pengangguran juga mungkin jadi akan berkurang. Kemiskinan juga akan menyusut ya. Iya, otomatis. Lapangan kerja akan bertambah banyak. Lapangan kerja terutama itu kan lapangan kerja. Dan itu yang sekarang dukungan pemerintah dirasakan sangat kurang untuk itu. Sangat kurang ya. Ada beberapa hal ya yang berhubungan dengan industri kreatif selain infrastruktur. Infrastruktur mungkin ya ini hanya ide aja, mungkin di beberapa tempat dibangun kawasan industri kreatif gitu ya, di mana di situ ada pelatihan, ada workshop, ada etalase dan lain-lain. Terus karena ini berhubungan dengan hak intelektual ya, hak kekayaan intelektual, jadi penegakan hukum harus berjalan. Pembajakan luar biasa ya. Iya, karena industri musik contohnya, industri musik itu hanya menyumbang sekitar 5 triliun katanya, ini yang tercatat ya. Padahal itu di saat perbandingan antara bajakan itu sudah mencapai 1:20. Bayangkan kalau yang 20 itu menjadi original bukan bajakan, 10% lah. Berarti kita bisa menyumbangkan berapa tuh? Berapa triliun, 10 kali dari 5 triliun tadi. Penegakan hukum nomor 1 agar revolusi mental berjalan. Dan itu yang Anda harapkan sebetulnya dari Jokowi JK? Sebenarnya yang kita sangat harapkan dari Jokowi JK adalah revolusi mental ini dimulai dengan penegakan hukum, selain pendidikan dan lain-lain. Oke. Revolusi mental itu akan berhasil dengan penegakan hukum, dan itu yang Anda harapkan dan itu yang akan Anda tagih ketika seandainya mereka terpilih. Iya. Dan Anda berharap, salah satu. Anda berharap banyak yang kita akan tagih. Salah satunya penegakan hukum. Dan Anda berharap itu bukan hanya sekedar retorika ya? Iya, pastilah. Dan kenapa kita akhirnya
turun mengambil sikap memilih Jokowi karena kita yakin bahwa orang ini pekerja dan pekerja yang memikirkan rakyat, bukan hanya dirinya sendiri atau kelompoknya. Jadi dia akan sangat bermasalah dan punya musuh yang banyak kalau dia tidak melakukan itu. Gitu. Oke, baik. Mas Abdi, terima kasih banyak sudah bersama Sama-sama. kami di interview. Ya, demikianlah perbincangan saya dengan gitaris grup musik Slang Abdi Negara. Dan di interview masih akan kembali usai jeda. Sesaat lagi. Salam